Golkar. Saya Dwi Rahmawati. Oh ya, saya sorry ya, ada Wakil Ketua Umum Pak Adis Kadir baru tiba dan merangkap Wakil Ketua DPR yang membidangi ekonomi. Kita berikan aplaus kepada Pak Adis. Mungkin lagi memikirkan pajak 11-12% sehingga agak terlambat datangnya karena memang Golkar ini kerja sampai subuh soalnya. Pak Bahlil, mungkin aku mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan juga pencapaian yang maksimal di Partai Golkar, 102 kursi di parlemen, terus di kabinet ada 8. Nah mungkin ini mau bertanya juga soal komparasi di pencapaian di pilkada. Ini kan mungkin yang menjadi sorotan dari publik itu terkait wilayah-wilayah seperti yang di Jakarta, terus juga di Banten mungkin dan juga Riau, itu kan mungkin yang belum maksimal dari Partai Golkar. Nah apakah kedepannya ini juga menjadi evaluasi dari partai terkait perolehan pilkada? Dan mungkin yang kedua tadi kan dijelaskan juga soal pemilihan gubernur ya, atau misalkan ada sistem demokrasi ke depan ini seperti apa? Nah, apakah Pak Bahlil juga sudah menginstruksikan kepada Komisi 2 atau jajaran partai kader Golkar untuk menyampaikan hal itu di DPR RI? Mungkin satu lagi Pak Bahlil, soal pertemuan kemarin Bapak ketum-ketum bersama Pak Prabowo di Kertanegara. Tadi kan mungkin dibahas soal Nataru ya Pak ya. Apakah ada pembicaraan lain selain itu? Terima kasih Bapak dan semuanya. Ya, sekalian atau gimana? Satu-satu. Sekalian aja. Iya. Izin Pak Bahlil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari wartawantirto.id. Saya ingin mendalami pidato Bapak tadi. Pertama mengenai pemilihan tidak langsung yang tadi digagas oleh Pak Bahlil. Itu maksudnya seperti apa DPR? Apakah Bapak ingin pemilihan tidak langsung itu? Kan kalau misalkan wacana sebelumnya kan hanya di tingkat kepala daerah. Apakah DPR juga maksudnya hingga level negara atau level nasional presiden dipilih secara tidak langsung melalui DPR, atau bagaimana kajian yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar itu sendiri, atau hanya pada level kepala daerah saja? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga disebutkan untuk kepada siapapun yang bersinggungan dengan hukum jangan menyalahkan pemerintah. Ini yang siapa yang Bapak maksud dan disinggung dalam pidato Bapak tersebut? Apakah Pak Sekjen Hasto yang baru saja sekarang ditersangkakan oleh KPK atau bagaimana? Mungkin eksplisit saja disampaikan Pak seperti apa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Bahlil dan rekan-rekan DPP Golkar yang lain. Ini izin pendalaman dari pertanyaan sebelumnya sebenarnya Pak Bahlil. Singkat saja, dari pernyataan Pak Hasto kan menyebutkan bahwa ada framing 3 periode kepada Pak Jokowi. Nah, apakah ada permintaan dari Pak Jokowi itu langsung ditujukan ke Pak Bahlil terkait dengan 3 periode tersebut? Terima kasih. Udah? Baik, Mbak dari mana? Semangat banget nih saya untuk tanya. Saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Terima kasih. Memang kalau pertanyaan begini Kompas cepatan. Baik, menyangkut dengan pertanyaan dari Detik ya, tadi menyangkut pilkada, evaluasi pilkada. Teman-teman, kita kan semua sudah tahu hasil pilkada kemarin. Golkar di beberapa tempat yang tidak diperkirakan menang itu menang, dan Golkar di beberapa diperkirakan menang itu menjadi tidak menang. Yang namanya kompetisi politik memang ada yang menang, ada yang kalah. Karena itu yang menang kita akan tetap mengapresiasi, dan Golkar mengatakan bahwa jangan jumawa. Yang kalah kita jangan kecil hati juga, ini bagian daripada proses. Tapi cukup menjadi catatan. Ke depan insya Allah Golkar akan membuat strategi yang lebih baik. Dan dalam politik itu kan tidak ada kata akhir, selalu koma. Itu ajaran yang saya dapat dari Golkar. Jadi bagi Golkar itu menjadi renungan dan evaluasi penting. Tapi jangan terlalu kata menyesal yang terlalu dalam ya. Karena kita harus maju terus untuk ke depan, tidak boleh mundur, nggak boleh mundur. Menyangkut jumlahnya, saya pikir Golkar menjadi partai nomor 2 pemenang pilkada, dan target kami kan memang 60%. Ya mungkin setelah MK baru kami umumkan ya, tapi tidak jauh-jauh beda dari situlah, tidak jauh-jauh beda. Jadi secara kumulatif insya Allah kita nggak di atas-atas banget, tapi nggak di bawah-bawah banget juga. Kita biasa main di tengah-tengah aja, karena Golkar ini kan penyeimbang.
Tengahnya berapa nanti kita umumkan. Yang kedua menyangkut apa tadi, Dek? Oh, sistem pilkada. Sistem pilkada ini kan gini, opsi. Jadi menyangkut dengan pilpres itu sudah Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemilihan presiden itu secara langsung. Dan itu nggak mungkin kita rubah. Tapi kalau gubernur bupati itu dilakukan secara demokratis. Dan karena itu kita mencari bentuknya, modelnya seperti apa. Nah, Golkar menawarkan beberapa konsep. Silakan didiskusikan mana yang cocok. Makanya dalam pidato saya di HUT Golkar saya mengatakan penting untuk kita melakukan formulasi. Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita. Sudah barang tentu salah satu di antara formulasi tawaran itu adalah pemilihan lewat DPR. DPRD dengan perbaikan. Contoh, katakanlah begini. Nanti sebentar ada diskusi. Pemilihan sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei, figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses semacam ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh membuat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu. Dan Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu, tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat, gitu. Yang berikut tadi menyangkut apa lagi? Detik tadi? Pertemuan negara. Wah, ini yang paling dalam gitu. Saya di Kartanegara itu memang kami punya agenda rutin. Pak Ketua-Ketua Umum Partai Koalisi itu selalu bertemu Bapak Presiden. Dan waktu itu kami bersama-sama Bapak Presiden datang untuk sekaligus menemani Bapak Presiden ke acara Natalan. Tidak ada pembicaraan khusus. Yang ada kita bicara tentang bagaimana tahun baru bisa berjalan baik, evaluasi Natal bagaimana, karena perintah Bapak Presiden semua menterinya nggak boleh keluar negeri terkecuali diperintah oleh Presiden. Nah, saya kebetulan ditugaskan untuk mengurus BBM, gas, kemudian gas LPG, kemudian listrik, mengurus gunung-gunung berapi, kemudian mengurus pergeseran tanah longsor. Jadi ya kita laporkan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Menyangkut dengan tadi dari Kompas, tinggal satu pertanyaan berarti ya. Perintah Bapak Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya.
waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya, tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu.